Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan tentang kehidupan keagamaan yang benar. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20 tertulis, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Ayat ini merupakan perkataan Tuhan Yesus kepada segenap orang yang mengikuti Dia pada saat itu. Dan dalam konteks saat ini ialah ditujukan bagi semua orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Mesias, yaitu Juru Selamat. Apakah kita mengerti makna dari perkataan Tuhan Yesus dalam ayat ini? Kelebihan yang bagaimanakah yang Tuhan Yesus maksudkan, yang harus kita miliki dibandingkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Saudara yang dikasihi Tuhan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang taat beragama. Mereka rajin berdoa, mereka rajin beribadah, suka menyelidiki Taurat Tuhan. Mereka sangat disiplin dalam melaksanakan perintah-perintah agama. Disiplin mereka sangat tinggi dan mereka menegakkan pemberlakuan syariat hukum Taurat di kalangan masyarakat. Melihat kehidupan mereka yang sedemikian taatnya, apakah yang masih kurang dari mereka? Dan bagaimanakah cara agar kita dapat melebihi orang-orang ini? Apakah kita harus melebihi jumlah doa mereka? Haruskah kita lebih banyak membaca dan merenungkan Alkitab dibandingkan mereka? Haruskah kita beribadah melebihi cara mereka beribadah? Apakah kita sanggup menjadi pribadi yang taat melebihi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Saudara yang dikasihi Tuhan, ahli-ahli Taurat adalah mereka yang suka menyelidiki Taurat Tuhan. Mereka meneliti dan mendalami Taurat Tuhan, serta memberikan pelajaran tentang Taurat kepada orang-orang lain. Orang-orang Farisi adalah mereka yang bertugas sebagai polisi syariat. Mereka menegakkan hukum Taurat, dan mereka mencari orang-orang yang melanggar hukum Taurat, serta akan menghakimi pelanggar-pelanggar itu menurut tradisi dan hukum Taurat. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi secara lahiriah kelihatannya benar, akan tetapi ketaatan mereka dalam beribadah dan melakukan syariat agama hanyalah secara lahiriah saja. Batiniah mereka masih saja kotor dan tidak berkenan kepada Tuhan. Padahal mereka mentaati banyak peraturan, berdoa, memuji Tuhan, berpuasa, membaca firman Tuhan, dan menghadiri ibadah-ibadah. Tapi sayangnya sikap yang secara lahiriah benar itu tidak dibarengi dengan keadaan batiniah yang baik dan benar. Hati mereka masih dipenuhi dengan berbagai kejahatan. Perbuatan mereka tidak selaras dengan apa yang mereka katakan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati. Oleh karena itu, Tuhan mengerti kondisi mereka yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati dan roh kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Apa yang kurang dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah mereka tidak hidup seperti apa yang dituntut dari perintah-perintah hukum Taurat. Mereka munafik, kelihatannya taat beragama, padahal hati dan perbuatan mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka suka menghakimi dan menyalahkan orang lain. Mereka membenarkan diri mereka sendiri, tidak mau mengasihi. Mereka merasa diri mereka lebih pintar dari Tuhan, tidak mau merendahkan diri, tidak mau mengampuni, melanggar kekudusan, dan mencari muka atau mencari pujian bagi diri mereka sendiri. Dalam Matius 23 ayat 27 dan 28, Tuhan Yesus memperingatkan para ahli Taurat dan orang Farisi. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengetahui kebenaran ini, menjadi suatu peringatan bagi kita untuk sungguh-sungguh beribadah dengan segenap hati dan secara rohani harus kita tulus menyembah kepada Tuhan.
Rajin ke gereja setiap minggu belum tentu dipandang benar di hadapan Tuhan. Apabila hati kita masih dipenuhi iri hati, dengki, kenajisan, dan rupa-rupa dosa dan kejahatan. Beribadah kepada Tuhan haruslah dibarengi dengan perubahan sikap hati yang benar. Hati dan pikiran kita harus suci dan tulus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak dapat dibohongi dengan kemunafikan kita. Marilah kita hidup seperti yang Tuhan inginkan, yakni memiliki hati yang benar, pikiran yang benar, dan sikap hidup yang benar. Kehidupan keagamaan kita haruslah lahir dari hati yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk hidup benar di hadapan-Nya, oleh karena kasih anugerah-Nya Ia telah berikan kepada kita. Asalkan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kekuatan kita, senantiasa rela dituntun oleh Roh Kudus, mau berserah, tunduk dan taat kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan saat ini menjadi berkat buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada kita tentang firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Tolong kami supaya hati, pikiran, dan perbuatan kami selaras satu sama lain. Kami tidak hidup dalam kemunafikan, tapi kami sungguh-sungguh hidup tulus dan kudus di hadapan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan oleh kasih anugerah-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, dan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat dan penyertaan-Mu yang sempurna, biarlah ada atas kami semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.